Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya mau menjelaskan kembali tentang ulumul hadis yang sudah kita diskusikan Sabtu kemarin pada mata kuliah studi hadis yang mana kita dipimpin langsung oleh Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI. 1. Yaitu definisi ulumul hadis sebagai ilmu yang membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis terdiri dari dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis merupakan kaidah dasar-dasar serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis. Ilmu hadis memberikan saham bagi pemeliharaan hadis dan penjelasannya, membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif, yang selamat dan yang cacat, serta yang nasikh yang mansukh. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai dihubungkan dan dijadikan satu. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu, kesatuan tersebut tetap dipergunakan nama ulumul hadis sebagaimana halnya sebelum disatukan. Jadi penggunaan lafal jamak ulumul hadis setelah keadaan menjadi satu adalah mengandung makna mufrad atau tunggal yaitu ilmu hadis. 2. Peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dan hadis memiliki peran sentral dalam kehidupan umat muslim sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang tak tergantikan, sedangkan hadis memberikan contoh nyata dari Nabi Muhammad SAW. Keduanya sumber ini memberikan panduan dalam beribadah, beretika, bersosial, dan menjalankan aspek kehidupan lainnya. Al-Quran dan hadis saling melengkapi dalam membentuk landasan ajaran dan hukum Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama yang mengandung ajaran umum, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua. Menjelaskan keumuman dari Al-Quran, adapun peran hadis dalam melengkapi Al-Quran, yaitu moralitas dan etika. Al-Quran memberikan petunjuk moral dan etika yang tinggi, sedangkan hadis menyediakan contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hukum dan keadilan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam peradaban Islam, sedangkan hadis melengkapi hukum Islam dengan memberikan penjelasan dan contoh konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Al-Quran mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai tugas bagi umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan hadis menyuarakan pentingnya pendidikan dan pembelajaran menciptakan landasan bagi perkembangan sistem pendidikan dalam peradaban Islam. Seni dan budaya. Al-Quran menghargai keindahan dan seni, sedangkan hadis memberikan inspirasi dan panduan mengenal etika dan seni. Sistem sosial dan ekonomi. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi, termasuk konsep keadilan sosial, bantuan kepada fakir miskin, dan
perdagangan yang adil, sedangkan hadis memberikan contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pengembangan arsitektur dan teknologi, Al-Quran memberikan inspirasi untuk pembangunan dan keindahan arsitektur Islam, sedangkan hadis memberikan petunjuk praktis dalam memandu perkembangan teknologi yang sejalan. 3. Pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan kehidupan sesuai dengan ideologi Islam. Hakikatnya, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pendidikan Islam ialah Islam dengan segala ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Sebagai pedoman Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, terpelihara kesucian dan kebenarannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.